Aku udah hilang nih jati dirinya, aku udah hilang nih fase semangatnya gitu. Apa yang bikin orang hilang? Ya. Em, Ketika kita disibukkan dengan semua rutinitas yang kayak tadi itu, tuntutan, ekspektasi, tanggung jawab, peran-peran yang kita harus penuhi, itu tuh kayak kita seperti sepotong kayu yang hanyut di mungkin sungai, lautan, dan lainnya. Jadi kita tidak memiliki tenaga untuk bergerak dan kita hanya mengikuti kemana dunia ini membawa kita. Orang tua suruh sekolah, sekolah. Lulus kerja disuruh kuliah, kuliah. Pasangan kita nyuruh kita, ayo segera nikah, nikah. Jadi lingkungan yang mengarahkan kita tuh kayak kayu yang ikut sana sini. Gitu kan. Nah, yang aku coba untuk encourage dari orang-orang yang membaca bukuku atau orang-orang yang datang ke sesiku, bisa nggak sih kita mencoba jangan hanya membiarkan lingkungan yang menyetir kita ke sana sini, tapi kita juga punya arah sendiri. Jadi jangan seperti sepotong kayu, tapi jadilah seperti sebuah kapal yang bisa punya arah. Aku mau ke sini, aku mau ke situ, dan seterusnya gitu. Meskipun mungkin ya kalau kita ngomong ya punyalah tujuan hidup, punyalah mimpi. Kesana kan kayak klise banget ya. Kayak, apa sih di umur segini masih mikirin mimpi, itu kan nggak praktikal, itu kan belum tentu terwujud. Iya memang belum tentu terwujud. Tapi esensinya itu bukan tentang kamu bakal mencapai mimpi itu atau enggak. Esensinya itu kamu punya mimpi. Karena meskipun itu terwujud atau enggak, tapi punya mimpi ini yang buat kamu bangun. Yes. Setuju nggak kira-kira? Setuju banget. Aku pernah nulis juga di buku pertama aku, Jalan Inspirasi. Itu persis kayak Mas Nagu tadi gambarkan. Yang sebenarnya bikin aku semangat bangun pagi itu bukan karena ada mimpinya itu. Tapi kayak langkah kecil itu loh. Langkah kecil kayak wah. Misalnya mimpi aku tuh pengen punya podcast yang bisa hadirin tamu-tamu top di dunia misalnya. Jadi ya mulai aja deh kecil-kecil, aku ngomong sama diri sendiri, aku kayak belajar podcast atau ngundang sama teman-teman aku. Dan sekarang udah di level bisa ngundang Mas Nagu gitu. Jadi itu kan langkah-langkah kecil yang oh iya aku belum di sana tapi aku udah ngelangkah gitu loh. Benar. Itu aku suka banget bagian kayak kayu tadi. Kayak misalkan punya mimpi, kita pengen punya podcast yang mengundang tamu-tamu top dunia gitu kan. Katakanlah sejelek-jeleknya itu tidak tercapai. Tapi tidak tercapai itu berarti kita sudah berada di level mengundang tamu-tamu top di Indonesia gitu misalkan. Itu sangat berbeda jauh dengan diri kita yang belum punya mimpi dulu itu gitu kan. Gitu. Ada kutipan yang aku baca kemarin di Instagram, kalau dibilang kamu selangkah di depan orang-orang yang bahkan tidak pernah mencoba.